Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung seduluran, bersama saya Kang Hirnowo dari Pacitan menyapa saudaraku dimanapun berada. Pacitan tak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa sejarah penyebaran agama Islam di Pacitan ini. Ini dibuktikan dengan sebuah masjid yang bernama Masjid Tiban di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang dipercaya keramat akan peristiwa sejarah-sejarahnya dalam penyebaran agama Islam di tanah Pacitan khususnya. Di luar masjid yang diperkirakan berusia ratusan tahun ini tampak megah dan begitu mempesona. Menara berdiri menjulang di 4 penjuru, demikian pula pada bagian pintu dan jendela yang kental dengan corak warna modern. Keberadaan Masjid Tiban ini ada hubungan erat dengan salah satu tokoh terkemuka dalam penyebaran agama Islam di daerah Pacitan atau di daerah Lorok Ngadirojo, yaitu tokoh penyebaran agama Islam Ki Ageng Bandung, yaitu orang kepercayaan Adipati Ponorogo yang pertama kali menemukan bangunan cikal bakal dari Masjid Tiban ini. Ki Ageng Bandung merupakan salah satu orang kepercayaan kerajaan yang membabat wilayah daerah Bandung Ngadirojo pada waktu itu, yang berupa daerah ini masih hutan dan diperkirakan pada tahun 1700-an hingga 1800-an. Meski telah melewati beberapa kali rehab, ciri khas Masjid Tiban ini tetap terlihat sangat jelas. Ini terlihat di dalam ruang utama, tepatnya di depan mihrab masjid, pilar bangunan berbahan kayu jati yang mana mencerminkan keaslian sejarah serta usianya. Konon tak seorang pun berani mengubah posisi keberadaan kayu tersebut. Kayu yang berdiri kokoh sampai hari ini berupa 4 tiang, yang mana dalam kepercayaan orang Jawa sebagai soko guru. Dalam kepercayaan orang Jawa, soko guru merupakan kumpulan 4 tiang utama yang menopang bangunan-bangunan tertentu. Soko guru merupakan elemen penting mendasar dalam sebuah arsitektur dalam membangun di Jawa ini, karena menopang seluruh atap bangunan. Karena pentingnya soko guru dijiwai dengan simbolisme dan disuguhi dengan ritual tertentu. Soko guru yang memiliki filosofi 4 pegangan bagi umat Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang mana para orang dahulu sangat arif dan bijaksana dalam menyiratkan sebuah ilmu yang sangat dalam, dibungkus dalam sangat rapih dan indah. Begitulah perpaduan kearifan dan kebijaksanaan yang tertuang dalam bentuk seni arsitektur yang terkandung dalam budaya adiluhung di tanah Jawa ini. Menurut tutur cerita masyarakat bahwa masjid ini dikisahkan secara turun-temurun. Masjid ini merupakan peninggalan Sunan Geseng. Sejumlah catatan menunjukkan Sunan Geseng memang banyak bergerak dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di bagian Jawa sisi selatan. Jejaknya bisa ditemui dari Purworejo hingga di kota Pacitan. Di area Masjid Tiban Nurul Huda ini terdapat sebuah tempat Madrasah Diniyah Nurul Huda Tanjung
yang mana sebagai pusat pendidikan agama Islam mulai sejak dini bagi masyarakat Tanjung dan sekitarnya. Masjid Nurul Huda menjadi salah satu dari beberapa masjid Tiban yang ada di Jawa yang dikaitkan dengan gerakan dakwah dari Sunan Geseng ini. Dakwah Sunan Geseng ini juga tersebar di daerah Yogyakarta, Magelang, dan di banyak daerah lain, khususnya di daerah Jawa ini. Jika dilihat dari silsilah Imam Masjid Tiban ini, bangunan ini memang sangat tua, yang mana Imam Masjid pertama yang tercatat adalah Kiai Haji Mustafa Musafir dari Solo yang menetap di masjid ini dan menjadi imam masjid pada tahun 1780 hingga 1850. Jika mengacu pada angka tersebut, maka diperkirakan pada era kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Kemudian dilanjutkan Kiai Haji Muhammad Yusuf 1850 hingga 1927, kemudian Kiai Haji Muhammad Yunus, kemudian Kiai Daud, dan kemudian Kiai Al-Hasyaq 1991 hingga 2024. Bahkan masjid ini pertama kali direhab pada tahun 1975. Diceritakan bangunan tersebut memiliki tebal sekitar 50 cm dengan tinggi bangunan 2 meter. Dengan atas dinding masih tiang-tiang penyangga atap dan juga dipasang gedek bambu. Gedek itu tidak rapat dan untuk pelekat bata tersebut hanya dari tanah liat. Ada bersejarah di Masjid Tiban ini yang diklaim masih asli, yaitu berupa beduk, alat musik tabuh berbahan kayu dan berbahan dari kulit lembu terpampang di bagian kiri masjid. Keberadaannya lengkap dengan kentongan dari kayu berwarna coklat tua, bunyi penanda waktu sholat wajib yang selalu terdengar menyusul kumandang azan melalui pengeras suara. Istimewaan Masjid Tiban Nurul Huda tak berhenti di situ. Pada bulan tertentu, ruang tengah masjid kerap menjadi jujukan warga yang ingin mengalap berkah. Mereka biasanya melakukan wirid dan doa-doa tertentu. Adapun titik yang dipilih adalah ruangan di bawah rangka kayu atau soko guru. Bukan hanya warga lokal, warga luar daerah pun ada yang sengaja datang pada waktu tertentu. Biasanya banyak yang datang pada bulan Sya'ban. Apapun ceritanya dan apapun sejarahnya, Yang Maha Kuasa tetaplah pemilik kebenaran itu sendiri. Dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam kebajikan untuk kita semua.